Jadi gue mau cerita tentang cerita senior gue. Di sekolah gue tuh ada yang namanya live-in. Live-in itu tuh kayak lu tinggal di suatu desa dan lu ngikutin semua kegiatan di desa itulah. Ini cerita sekolah apa, SMA lu atau? Iya, pas gue SMA. Kira-kira pas tahun 2019 lah. Oke. Jadi di tahun 2019 itu gue seangkatan, kita tuh live in di desa, pas banget di belakang Candi Prambanan. Tapi gue lupa nama desanya apa. Nah, gue pas live in itu tinggal berdua sama teman gue namanya Audrey. Dan itu tuh beneran desanya yang masih rumah ke rumah pun jaraknya juga jauh, kanan kiri emang hutan dan emang sama sekali nggak ada penerangan. Oh, desaan banget. Masih desa banget, bahkan sinyal pun nggak ada gitu kan. Nah, jadi di dekat rumah gue tuh cuman ada 3 rumah gitulah. Dari 3 rumah itu gue sama Audrey dan teman-teman gue emang janjian kita mau pergi ke suatu rumah yang emang jauh banget dari tempat gue dan Audrey tinggal, karena kita mau kebaktian. Kan gue sekolahnya Katolik kan. Nah, pas gue sama Audrey mau pergi dari rumah, kan di situ kita tinggal masih tetap ada orang tuanya kan. Jadi kayak orang tua asuh kita lah, namanya Bu Eno sama Pak Eno. Di situ Bu Eno bilang ke gue sama Audrey, "Mbak, nanti pas perginya hati-hati ya, maksudnya saling jaga satu sama lain, ngomongnya juga jangan ngasal." Di situ kita dengerin kata Bu Eno. Terus abis itu, tapi kan gue sama Audrey penasaran deh. Di situ kita nanya ke Bu Eno, "Emang kenapa, Bu?" Nah, sebelum berangkat, di situ Bu Eno akhirnya cerita lah ke kita, kurang lebih 4 atau 5 tahun sebelum angkatan gue live in tuh sempat ada peristiwa yang ngebuat intinya jadi setiap live in tuh jadi jauh lebih jauh lebih diperhatiin lah kita. Pokoknya jauh lebih dijaga. Jadi pas 4 atau 5 tahun yang lalu tuh sempet juga ada kegiatan live in kan. Emang dari sekolah gue tiap tahunnya tuh ada kegiatan live in. Nah, cerita ini tuh peristiwa itu tuh kejadian sama anak yang tinggal juga di rumah Bu Eno, kakak kelas gue namanya Andrew. Nah, di situ pas tahun mereka tuh satu rumah masih tinggalnya berempat, jadi masih hitungannya ramai kan. Satu rumah 4 anak gitu. Iya, satu rumah 4 anak. Di situ mereka juga sama, lagi pengen pergi untuk ke acara kebaktian. Di situ Bu Eno juga ngasih tahu gitu ke mereka kayak, "Mas, nanti pas berangkat hati-hati, saling jaga satu sama lain, ngomongnya jangan ngasal." Karena yang kayak tadi gue bilang kan, emang desanya emang masih desa banget gitu. Kebaktian itu mulai jam 8 malam. Jadi Andrew sama teman-temannya tuh pergi ya jam 7:30 lah. Jalan kaki gitu, Chef, ke tempat kebaktian. Jalan kaki. Emang di situ transportasi juga masih amat sangat terbatas. Dan emang dari pihak sekolah juga emang gak dibolehin bawa transportasi kan. Jadi mau gak mau ya emang harus jalan. Nah, itu kan udah gelap ya, sama sekali gak ada penerangan. Nah, mereka tuh cuman boleh bawa lilin karena emang selama seminggu live in tuh HP dikumpulin ke guru-guru. Susah banget berarti. Iya, nah di situ Andrew sama 3 temennya jalan. Dan Andrew tuh emang orangnya iseng banget, terus nantangin gitu loh, jahil usil, gak percaya sama hal-hal yang seperti itu. Nah, pas lagi mereka jalan, ya 3 temennya sih diem-diem aja. Ada satu temennya Andrew tuh yang emang penakut banget. Pas lagi selama di perjalanan, Andrew tuh kayak ngisengin, kayak niru-niruin suara ketawa atau gak dia tiba-tiba suka ngisengin nyolek temennya. Sampai akhirnya temennya ngomong kayak, "Drew, jangan gitu bego, kan tadi udah dikasih tahu sama Bu Eno, jangan iseng aneh-aneh gitu kan." Maksudnya kan kayak itu lu bukan di tempat lu, jadi lu masih respect lah. Udah di situ Andrew masih ngisengin teman-temannya lagi kayak nunjuk-nunjuk pohon, bilang kayak, "Lihat bego, ada kuntilanak, ada setan gini-gini." Temennya di situ udah mulai nggak suka dong. Akhirnya ngingetin lagi ke Andrew, "Udah Drew, kalau misalnya beneran lu yang digangguin gimana bego?" Di situ Andrew dengan tenggel jawab, "Ya lagi gitu doang, masa takut."
Nah terus dari situ gak lama kemudian Andrew capek jalan karena emang jaraknya jauh kan. Akhirnya Andrew nyuruh teman-temannya untuk jalan duluan aja. Di situ ada temannya Andrew bilang, "Lu emang gak takut sendiri kan gelap gini, Andrew?" Terus di situ Andrew bilang, "Enggak lah, santai aja." Ya udah temennya yang 3 lanjut jalan ke tempat kebaktiannya. Di situ Andrew istirahat dulu, duduk gitu loh kayak ada batu. Pokoknya di situ dia duduk. Nah di sisi lain kan kebaktian udah mulai kan. Ya kegiatan kebaktian berjalan lancar. Sampai akhirnya yang 3 temen itu kayak saling nanya gitu loh, Andrew mana kok gak nyampe-nyampe. Mereka masih positive thinking mungkin kayak ya mungkin Andrew gak datang aja kali atau gimana. Atau gak mungkin Andrew balik lagi ke rumah kan. Selesai acara kebaktian, semua murid pada balik ke rumahnya masing-masing. 3 temennya Andrew balik juga ke rumahnya. Pas nyampe rumah, dia nanya ke Bu Eno kan kayak, "Bu, si Andrew ada di rumah?" Terus di situ Bu Eno ngomong, "Loh, bukannya tadi kalian berangkatnya berempat? Dari tadi Andrew nggak ada balik ke rumah kok." Nah di situ kan pasti ada hal yang aneh dong. Bu Eno ngerasa hal aneh. Akhirnya Bu Eno langsung sama Pak Eno tuh lapor ke kepala desa di situ, bilang kalau misalkan salah satu anak yang tinggal di rumah dia tuh nggak ada. Akhirnya di situ anak-anak sama sekali nggak boleh keluar rumah dan beberapa warga di dekat desa situ nyariin Andrew kan. Dicariin semalaman nggak ketemu. Sampai kira kebesokan paginya, akhirnya dari pihak sekolah acara diputusin untuk stop gitu, udah nggak ada acara lagi. Karena kan fokusnya untuk nyari Andrew kan. Nah itu tuh Andrew hilang di hari ketiga. Di hari keempat seharian nyari sampai akhirnya matahari juga udah nggak kelihatan, Andrew masih tetap nggak ketemu. Di situ Bu Eno panik, Pak Eno juga panik, orang desa juga panik kan. Karena mikir ya Andrew tanggung jawab sekolah sama tanggung jawab orang di desa itu kan. Iya benar. Sampai akhirnya di jam 10 malam tiba-tiba si kepala desa tuh ngetok ke rumahnya Bu Eno sama Pak Eno. Kayak tok tok tok, "Assalamualaikum Bu." Terus kayak, "Iya, ini si Andrew udah ketemu." Terus kayak di mana langsung dong Bu Eno sama Pak Eno keluar, tapi yang 3 anak itu disuruh tetap di dalam kan. Karena aturannya masih tetap sama. Nah pas ditemuin tuh di situ Andrew ketemunya dia lagi duduk di atas pohon gitu Pak. Pohonnya emang gede sih, emang pohon yang kayak pohon beringin. Anjir. Dia duduk di situ. Akhirnya Pak kepala desa yang ngomong, "Itu si Andrew kan?" Terus akhirnya ya udah mak kepala desa sama Pak Eno diturunin. Di situ Andrew keadaannya udah kotor, bajunya udah dekil, terus baunya juga udah nggak enak. Terus yang menjijikan dan anehnya adalah di mulutnya Andrew ada belatung Bangsat. keluar dari mulut gitu. Akhirnya ya sama Bu Eno dibersihin dulu, dikasih air minum biar nggak panik. Di situ akhirnya Bu Eno, Pak Eno sama kepala desanya nanya, "Andrew habis dari mana aja kok bisa ada di atas pohon?" Di situ Andrew masih tatapannya masih kosong, mungkin karena masih shock, masih panik. Akhirnya Andrew udah mulai bisa ngejelasin, mulai bisa ngeceritain. Jadi dia cerita ternyata dia lagi yang jalannya belakangan, yang dia nyurut 3 temennya duluan. Dia di situ pas lagi duduk sambil ngerokok, ngerasa di belakangnya tuh ada sosok yang badannya tinggi, gede, berdiri di belakang dia gitu. Terus di situ pundak dia ditepuk, dan pas dia nengok, bener aja sosok yang nepok dia tuh kalong wewe. Anjing. Bangsat. Si sosok ini tuh tinggi, besar, perempuan, kukunya panjang, rambutnya panjang, bertaring juga. Nah di situ pas Andrew nengok, Andrew mau teriak, mulutnya tuh langsung ditutup sama kalong wewe itu, dan dia nggak bisa teriak sama sekali. Terus akhirnya di situ dia bilang, nah setelah mulutnya ditutup, dia tuh dibawa
sama kalung wewe itu ke atas pohon yang dimana dia ditemuin. Berarti si Andrew berasa diangkatnya itu Dia berasa. nyadar, dia sadar. Anjing. 2 hari itu hilang. Dia tuh emang ada di situ sama kalung wewe. Beneran waktu itu sih Andrew bilangnya kayak beneran dijagain banget. Anjing. Terus akhirnya dia juga cerita ngomong kenapa mulutnya banyak belatung, karena dia dikasih makanan sama kalung wewenya belatung. Bangsat. Aduh. Disuapin paksa. Akhirnya Andrew nyadar kayak mungkin itu karena akibat dia ngomong sembarangan dan nantangin juga kan. Iya. Pasti. Nah, gara-gara peristiwa itu, makanya setiap tahun setelah kejadian itu, perangkatan tuh dikasih tahu kayak beneran diingetin berulang-ulang kali kayak kalau misal mau kemana-mana baca doa, jangan ngomong yang ngasal, hargain penunggu di sini karena kan nggak ada yang tahu dan desanya juga emang masih yang mistis, maksudnya masih percaya. Sekarang tuh dia kayak udah bisa. Anjir. Lo mikir deh, Bi. Biasanya kalau misalnya cerita orang diculik itu kan mereka nggak sadar kalau misalnya mereka diculik kan. Iya. Tiba-tiba pas dibalikin dia udah lupa aja ngapain aja. Kayak temennya si Syafan nih, tapi dia ngerasa kalau misalnya tuh dia disuapin, dia dijagain sama kalung wewe. Anjing, gua Anjing banget. Iya, nggak kebayang banget, gila. Tapi terlalu deh. Taruhlah kita sepakat kalau kita manusia dengan mereka yang di dunia gaib tuh masing-masing punya alamnya sendiri gitu. Iya. Tapi berdasarkan cerita-cerita kita tadi, ya berarti bisa dong kita yang di alam berbeda, kita manusia tuh masuk ke alamnya mereka gitu. Kalau emang beneran bisa ya, gue mau deh cobain main-main ke alam mereka. Ada yang tahu gak caranya?